Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video kali ini kita akan membuat bagaimana mendesain dan menghasilkan sebuah laporan yang sumber datanya berasal dari basis data MySQL. Kita akan menggunakan Crystal Report sebagai laporan output dari aplikasi yang kita buat. Nah, rekan-rekan bisa mengaktifkan Crystal Report ya. Jadi di sini saya sudah menginstal Crystal Report. Ini versi 8.5. Rekan-rekan bisa jalankan saja dengan mode misalnya as administrator. Nah, nanti akan ditampilkan sebuah layar Crystal Report pada saat pertama kali rekan-rekan mulai membuka. Jadi di sini ada rekan-rekan lihat di sini ada welcome to Crystal Report. Kita punya 3 pilihan untuk membuat laporan. Pertama bisa menggunakan using the report expert. Ini menggunakan sebuah layanan seperti wizard yang nanti memandu kita mendesain laporan tahap demi tahap. Kemudian ada as blank report. Nah, seperti ini ya, kita mendesainnya dari halaman kosong, jadi tidak ada bantuan dari Crystal Report itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kita membuka beberapa laporan yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Langsung saja klik OK dengan terlebih dahulu menggunakan using the report expert. Rekan-rekan bisa OK saja ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan sebuah window report gallery. Di sini rekan-rekan bisa pilih juga menggunakan report expert atau blank document. Rekan-rekan bisa klik saja defaultnya, yaitu using the report expert. Kemudian di sini banyak sekali jenis laporan yang bisa kita buat. Rekan-rekan bisa pilih saja standar untuk jenis laporannya. Kemudian diklik tombol OK. Nah, di sini nanti rekan-rekan akan dibantu oleh wizard dari Crystal Report. Jadi di sini sumber datanya. Jadi sumber data report itu bisa dari database, Crystal SQL Query, dan Crystal Dictionary. Nah, untuk keperluan ini rekan-rekan bisa klik saja karena sumber dari laporan kita itu adalah database. Klik saja pilihan database. Kita klik ODBC. Jadi ODBC ini adalah sebuah mekanisme koneksi antar database melalui sistem operasi Windows ke semua jenis database yang secara license itu terdaftar di sistem operasi Windows. Misalnya kalau bawaannya ada Access, ada Crystal, ada SQL Server. Nah, kalau di dalam kasus kita menggunakan MySQL itu sudah ada drivernya, rekan-rekan sudah install di beberapa video sebelumnya. Nah, di sini kita bisa pilih ODBC, kemudian kita create new data source. Jadi sumber datanya itu seperti koneksinya harus kita buat dulu ya. Nah, kemudian klik tombol add. Seperti ini rekan-rekan ya. Jadi koneksi ini hanya perlu dibuat sekali saja. Nanti kalau sudah dibuat sekali, rekan-rekan bisa langsung skip ke proses selanjutnya. Nah, kemudian sumber datanya berasal dari mana? Ada file, ada user data source, ada system data source. Nah, keterangannya bisa rekan-rekan lihat. Kalau file data source dia tersimpan secara independen di sistem dari sistem operasinya. Kalau flash to machine only ya hanya bersumber untuk user ini saja ya. Jadi ini seperti dibatasi hanya user tertentu. Kalau sistem DSN ini melekatnya di sistem operasinya sehingga semua user yang terhubung atau yang punya privilege ke sistem operasi bisa menggunakan yang ketiga. Kita pilih saja sistem data source ya. Nah, kemudian di sini create-nya data memerlukan driver yang harus sudah terinstall. Jadi rekan-rekan banyak sekali. Kalau untuk Oracle ini sudah ada ya. Kemudian Microsoft Access juga sudah ada, The Base, Excel, Paradox, ini jenis database yang versi lama. Kemudian ada The Base juga versi lama, ada SQL Server ini bawaannya ya. Kemudian kita menggunakan MySQL ODBC 351 driver. Ini tahapannya sama sebagai koneksi. Kita next saja, kita finish. Nah, kemudian data source name-nya kita harus memberikan nama.
Misalnya di sini kita samakan saja dengan nama database-nya ya, supaya mudah mengelola nanti kalau kita punya DSN yang berbeda-beda. Nah, jadi kata kuncinya adalah DSN-nya ya rekan-rekan ya. Jadi ODBC itu adalah mekanisme koneksi sistem operasi di Windows ke semua jenis database. Nah, satu nama koneksi untuk satu database. Nah, ini perlu diperhatikan dengan nama DSN, Data Source Name. Jadi kalau nanti rekan-rekan punya 5 database, maka buatlah untuk 5 DSN yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya satu koneksi itu match ke satu database. Kemudian di sini deskripsinya boleh rekan-rekan kosongkan. Kemudian TCP IP servernya di sini kita pilih localhost karena kita menggunakan satu PC yang sama, usernya disesuaikan saja, kita masih menggunakan root. Kemudian ini passwordnya, rekan-rekan bisa cek dulu ya kemarin konfigurasinya pada saat instalasi seperti apa. Kemudian coba dites dulu, pastikan successful connection-nya. Kemudian kita pilih database-nya adalah PMB. Nah, ini tahap koneksinya ya. Jadi kalau dalam pemrograman client server atau berbasis jaringan, kita selalu terkoneksi dengan server yang mana yang kita tuju, database-nya apa, dan untuk mengakses database tersebut, akun sebagai privilege-nya itu seperti apa, user ID dan password. Kita oke saja. Nah, maka di sini nanti akan terbentuk satu buah tree shield, satu seperti ini ya, tree shield-nya tadi, yang terdiri dari beberapa tabel. Rekan-rekan bisa klik saja, misalnya saya akan melaporkan data registrasi, klik tombol S saja di sini, kemudian di close karena kita masih berhubungan dengan satu tabel saja dulu. Kita tunggu prosesnya sedang sinkronisasi, jadi nanti kita klik next saja. Nah, kemudian di bagian ini rekan-rekan bisa tambahkan kolom apa saja yang akan kita tampilkan di dalam lembar kerja dari laporan. Nah, misalnya kita pertama tahun akademik, kita add saja. Kalau mau add all berarti semuanya, kita add saja dulu. Kemudian nanti tahun akademiknya kapan, karena tahun akademiknya, kemudian kita pilih lagi misalnya nomor registrasinya seperti ini rekan-rekan ya, tanggal daftarnya boleh, kemudian ada nama seperti ini, pilihan 1, 2 juga boleh, 1, 2, dan 3. Ini sebagai contoh saja dulu, karena biasanya untuk report keseluruhan data, beberapa item penting yang mewakili satu record biasanya ditampilkan seperti itu. Kita klik next dulu saja. Kalau kita mau buat grouping juga boleh, tapi nanti kita tidak fase groupingnya belum kita aplikasikan, kita finish saja. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada data yang berhasil dari database server. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menampilkan record database-nya yang berasal dari tabel T registrasi. Rekan-rekan ada 2 tab. Kalau desain artinya kita melakukan proses untuk desain, kalau preview hasilnya ya. Kemudian rekan-rekan bisa save saja di sini supaya pekerjaan kita terdokumentasi. Nah, rekan-rekan bisa masuk ke VBSQL, jadi direktori yang kemarin sudah kita buat, misalnya RPT, diberi nama rekan-rekan ya, registrasi seperti ini, sip. Nah, sudah, rekan-rekan bisa preview dari sini, bisa juga dari tombol petir refresh yang ada di atas, hasilnya akan sama. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kalau refresh ini setiap ada pembaruan dari server nanti akan ditampilkan seperti itu ya. Nah, ini sudah mewakili pekerjaan kita untuk mendesain laporan, tapi di sini rekan-rekan perlu cek lagi, ada beberapa segmen dari laporan di dalam Crystal Report. Jadi secara umum ada 5. Pertama adalah report header. Jadi report header itu kalau rekan-rekan punya 10 halaman, dia hanya muncul di bagian halaman pertama saja. Kalau page footer juga sama. Report footer ya, mohon maaf, report footer juga sama, dia hanya akan muncul di halaman terakhir saja. Kalau page header dan page footer, nah ini dari 10 halaman tadi muncul di setiap halaman di bagian atas dan di bagian bawah. Kalau detailnya apa? Detail itu adalah
record tabelnya. Jadi kalau rekan-rekan punya 100 record, nah nanti tampilnya di sini semua. Nah, di bagian detail. Jadi rekan-rekan harus paham ini juga. Jadi ada 5 segmen di bagian laporan. Sekali lagi ada report header dan report footer muncul hanya di halaman pertama dan halaman terakhir, ya, seperti itu ya. Nanti kalau rekan-rekan menempatkan report footer, biasanya untuk apa? Biasanya untuk misalnya ada validasi penandatangan dokumen, nah, itu ditempatkan di bagian paling belakang halaman terakhir. Nah, kalau page header dan page footer fungsinya biasanya untuk apa? Biasanya untuk penomoran halaman, misalnya seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kemudian kita akan mendesain dari laporan yang kita buat ini. Ini kan sederhana sekali ya. Nah, satu lagi, kalau ada bagian yang gridnya di atas ini diarsir, artinya di situ belum diaplikasikan ya. Jadi tidak diaktifkan terlebih dahulu di sini. Jadi masih kosong. Jadi kalau di sini kita hanya punya page header, kemudian dan detailnya saja ya. Jadi yang aktif itu hanya ini, page header, detail dan page footer. Nah, rekan-rekan bisa cek di sini. Jadi di sini nanti akan muncul banyak sekali tool yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ada informasi lain, ada box, ada picture dan seterusnya. Kita memberikan nama judul di page header. Jadi rekan-rekan bisa drag saja seperti ini ya. Di sini ada garis bantu rekan-rekan di sini ya. Ini biasanya untuk menempatkan informasi secara detail, secara presisi. Rekan-rekan bisa klik saja di sini show in grid in design ya. Nah, seperti ini boleh, atau show guideline in design garisnya. Jadi kita show in gridnya, ini kita buang saja supaya kelihatan. Kemudian snapnya kita buang ya, supaya nanti tidak mengganggu. Jadi kita berdasarkan posisi yang di sini saja, kita tarik-tarik saja di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan memberikan judul, misalnya di sini laporan data transaksi, insert. Nah, misalnya seperti ini rekan-rekan ya, text object. Kita tempatkan saja di sini. Nah, misalnya kita buat rekapitulasi data pendaftaran mahasiswa baru. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, sampai di sini kita sudah bisa tempatkan di rata tengah. Boleh seperti ini. Kita tarik full ya. Nah, seperti ini. Kita perbesar saja. Nah, misalnya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini tempatkan saja di tengah, kemudian fontnya bisa kita agak besarkan. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kalau mau agak rapi, dibuat saja garis bantu di sini, diklik di bagian atas. Ini adalah batas kiri dan kanan. Seperti ini rekan-rekan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita preview, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian di bagian print date ini kita letakkan saja di bawah. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Di bawah itu ada page number. Jadi kita bisa geser. Nah, ini ada page number ya, ada tanggal, kita geser ke bawah. Kemudian di bagian atas ini kita bisa tarik dulu ke bawah sini ya. Nah, seperti ini cara mendesainnya. Kemudian kita bisa tarik garis, insert line. Tarik garis seperti ini. Jadi supaya presisi ya rekan-rekan ya. Nah, ini garis atas. Kita insert line lagi. Di sini adalah garis bawah. Nanti bisa tambahkan saja garis bantu. Nah, kemudian di bagian ini juga tambahkan saja garis pembatas recordnya. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini bisa di drag lagi ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Agak lumayan rapi. Kemudian kita bisa atur di sini. Ini kan nama kolom bawaan dari tabel ya. Kita buat saja tahun akademik. Nah, ini kita enter saja boleh, supaya dia pindah baris ya. Nah, seperti ini, fontnya nanti diperkecil saja, tidak ada garis bawah, rata tengah. Kalau kita mau buat agak tinggi, kita tarik saja di sini. Seperti ini rekan-rekan ya, tahun akademik, seperti ini. Nah, ya, biasanya kita pakai garis bantu untuk merapikan ini. Jadi garis bantunya itu diposisikan atas saja. Ini bisa rekan-rekan buang dulu. Ini garis bantunya. Nah, ya. Kemudian nomor registrasi. Nah, ini kalau rekan-rekan mau ini dihapus saja dulu supaya kita mudah. Nah, seperti ini rekan-rekan bisa insert
Di sini ada tag objek, diletakkan di sini saja. Nomor, di enter, registrasi. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kita tarik ke atas supaya rapi. Seperti ini. Ini cara mendesainnya. Jadi untuk laporan ini lumayan agak panjang proses desainnya. Ini rekan-rekan bisa copy saja. Ctrl C, Ctrl V, letakkan di sini. Nah, ini tanggal daftar ya. Ini bisa digeser saja rekan-rekan. Nah, ini bisa mengikuti dia ya. Nah, seperti ini tanggal daftar. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, sudah. Jadi agak posisi di tengah, turun saja enggak apa-apa. Rekan-rekan bisa sesuaikan saja nanti. Nah, tanggal daftar, kemudian di sini ada nama calon mahasiswa baru. Seperti itu ya. Tarik saja seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa cek nama calon mahasiswa baru. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan prodi. Di-copy saja. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Pilihan 1. Kita bisa copy lagi. Pilihan 2. Di sini ada lagi pilihan 3. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, sudah. Sampai di sini sudah lumayan rapi. Nah, untuk tanggal daftar nanti rekan-rekan bisa agak lebarkan dulu di sini. Nah, tanggal daftar ini biasanya formatnya sesuai dengan file di sistem operasi Windows. Kita format, klik kanan, format file, kemudian jenis DTM-nya kita bisa pilih ya. Nah, ini misalnya 1 Maret. Nah, ini ya, bisa seperti ini. Oke saja, seperti ini nanti hasilnya rekan-rekan ya. Nah, seperti itu, kita save. Nah, kalau misalnya kira-kira masih kurang rapi, rekan-rekan bisa tambahkan garis vertikal. Insert line, tapi garisnya vertikal seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, tempatkan saja pas di garisnya. Kita copy saja, tempatkan tepat di garisnya. Copy saja, tempatkan tepat di garisnya juga. Ya, di copy saja, tempatkan di garisnya. Copy saja. Nah, seperti ini kalau membuat judul supaya rapi. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kita lihat, coba preview. Nah, sudah rapi, tapi garisnya di sini coba kita naikkan ke atas. Nah, ini ya. Karena di sini masih ada jarak rekan-rekan ya, kecil sekali. Jadi kita naikkan saja pakai ini, pakai garis bantu seperti ini. Kita naikkan. Nah, seperti ini ya. Sudah. Kemudian di sini rekan-rekan bisa lihat, di sini ada jarak, nanti agak mengganggu, kita tarik ke atas, tempatkan di seperti itu, ya, agak presisinya agak mepet, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kemudian di sini, kalau rekan-rekan lihat, posisi dari ini bisa ditarik agak ke dalam, karena rekan-rekan bisa menambahkan lagi nanti garis bantu di sini supaya datanya itu ada jarak antara pembatas ya, garis vertikal dengan kalau rekan-rekan mau menambahkan line vertikal seperti ini ya. Nah, biasanya memang kalau desain pixel report seperti ini rekan-rekan. Jadi agak menyita waktu, tapi pastilah yakin nanti hasil laporan kita akan rapi. Nah, seperti ini, tarik saja seperti ini. Ya, rekan-rekan bisa tarik saja. Seperti itu. Ini juga sama, digeser. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian di sini juga sudah kita geser. Nah, seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa aktifkan garis bantu atas. Jadi jaraknya kita bantu dari atas supaya mepet ke atas ya. Nah, seperti itu. Garis bantu ke atas, di-drag saja sampai dia seakan-akan menempel di garis bantunya. Nah, ini geser saja. Nanti otomatis dia akan sedikit terhenti kalau di garis bantu itu sudah terbentuk. Yang bawah kita hapus saja ya, kita hilangkan. Nah, rekan-rekan nanti bisa tarik garis secara vertikal. Nah, seperti ini ya. Kalau mau dirapikan di sini ada pilihan fit section, jadi supaya rapi. Sisanya ini tidak ada di bawah ya. Nah, nanti di yang bawah juga sama, kita insert line saja
seperti ini rekan-rekan ya. Kalau mau agak sedikit rapi, dibesarkan saja. Nah, ini supaya kita tahu persis posisi garisnya. Insert line ya, tarik saja seperti ini rekan-rekan. Nah, ini dia biasanya akan ketemu di garis bantunya ini. Nah, garis bantu itu yang jadi acuan ya. Rekan-rekan bisa tarik saja. Nah, garis bantunya ini rekan-rekan ya. Jadi garis bantu lagi pas di posisi atas. Kita garis bantu untuk posisi atas. Kita tarik saja supaya rapi. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, kita copy lagi. Rekan-rekan bisa cek garis bantunya ya. Karena garis bantu itu untuk menempatkan objek secara presisi. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Kita kontrol copy paste maksudnya ya. Nah, seperti ini. Seperti ini juga. Di bagian bawah juga sama seperti ini. Nah, inilah fungsi garis bantu. Jadi rekan-rekan bisa cek garis bantunya supaya rapi. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kalau sudah, kita preview saja. Nah, sudah. Jadi laporan kita sudah jadi. Jadi nanti ini akan menyesuaikan dengan jumlah datanya. Jadi kalau di sini hanya detailnya sebanyak 2 record, ya seperti ini tampil. Nanti kalau ratusan ribuan, dia akan geser sejumlah berapa halaman harus menampilkan datanya. Nah, ini saja rekan-rekan bagaimana teknik kita membuat laporan menggunakan Crystal Report.